wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi ilmu logha fituha tentang pragmatik. Sebelum menuju videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Maftu dengan NIM 25020080008 dan rekan saya Sabata Najwa Ahmad dengan NIM 25020080014. Saya Nurul Fadila Azakiyah dengan NIM 25020080023. Saya Nasya Andriani dengan NIM 25020080040. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju videonya. Pragmatik merupakan salah satu bidang linguistik yang memiliki peranan cukup penting dalam berkomunikasi. Dengan memahami dan menguasai pragmatik, seseorang akan memahami struktur fungsional yang berkaitan dengan struktur formal atau gramatika, yakni sebuah bahasa yang berfungsi dalam berkomunikasi. Fungsi hakiki bahasa sebagai sarana komunikasi, yakni alat untuk menyampaikan berbagai maksud dan informasi, akan dapat lebih dipahami dengan cara mempelajari dan menguasai di bidang pragmatik. Ruang lingkup atau cakupan kajian pragmatik sangat luas. Topik apapun yang dibahas yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dapat dikaji secara pragmatis. Beberapa di antara cakupan kajian pragmatik dapat diketahui melalui makna tersirat atau bersurat dalam pengertian pragmatik. Penutur dan tutur atau pendengar adalah situasi ujian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengkaji makna atau maksud ujaran dalam pengertian pragmatik. Penutur dapat mencakup pembicara, penulis, atau penyapa, sedangkan mitra tutur dapat mencakup pendengar atau pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa kajian bidang pragmatik menangani bahasa sebagai media lisan atau bahasa sebagai media tulis. Nah, objek kajiannya meliputi beberapa faktor, yakni konteks, tindak tutur, prinsip kerjasama dan kesantunan, dan implikator. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pembahasan mengenai pengertian dari konteks dalam pragmatik. Adapun pengertian konteks dalam pragmatik adalah situasi atau hal-hal yang melatar belakangi sebuah ucapan, sehingga ucapan yang diucapkan oleh penutur dapat dipahami dengan jelas oleh pendengar. Dengan kata lain, konteks adalah informasi tambahan yang dapat membantu kita dalam memahami maksud dari si penutur. Oleh karena itu, tanpa adanya konteks, suatu makna ataupun suatu kalimat akan sulit untuk dipahami. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dari konteks dalam pragmatik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang termasuk dalam konteks. Adapun hal-hal yang termasuk dalam konteks, yang pertama itu siapa yang berbicara. Contohnya, yang berbicara itu bisa jadi dosen, seorang mahasiswa, ataupun teman kita. Kemudian yang kedua itu ada kepada siapa kita berbicara. Terus yang ketiga ada tempat dan situasi ketika kita sedang berbicara. Contohnya ketika kita sedang rapat, ataupun kita sedang berada di ruang kelas, atau di masjid, atau dimanapun. Nah, contoh dari ketiga hal tersebut, ketika ada seorang penutur mengatakan dingin ya. Nah, tanpa konteks kita nggak akan pernah paham maksud dari si penutur itu. Oleh karena itu, konteks di sini sangatlah penting. Jadi kalau konteksnya kita sedang berada di ruang kelas dan AC-nya itu dengan suhu rendah, berarti maksud dari si penutur itu adalah bahwa dia sedang kedinginan dan ingin ditinggikan suhu AC-nya. Berbeda lagi kalau situasi dan kondisinya sedang hujan. Berarti maksud dari si penutur bilang dingin yaitu adalah dia hanya mengungkapkan bahwa keadaan yang ia alami sekarang adalah dingin karena hujan. Dan pula contoh dari kalimat bahasa Arab seperti kalimat hal anta farikun. Nah, di sini artinya adalah apakah kamu sedang senggang? Tanpa konteks pula, kita nggak akan paham maksud dari ucapan si penutur tersebut. Tapi kalau kita pakai konteks, contohnya ketika teman ingin meminta bantuan, makna dari kata hal anta farikun berarti bertujuan bahwa kalau kamu senggang, bisakah membantu saya? Untuk yang kedua, ketika konteksnya seorang bos kepada bawahannya,
Bertanya, hal anta farirun, mempunyai tujuan bahwa dia ini memberi tugas pada si bawahannya. Untuk konteks sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konteks fisik, konteks sosial, dan konteks epistemis. Kita bahas yang konteks fisik terlebih dahulu. Konteks fisik adalah 4 keadaan, lingkungan, atau situasi nyata di sekitar penutur saat sebuah tuturan itu diucapkan. Jadi konteks ini itu mencakup lokasi, benda-benda sekitar, suasana, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi pada saat ucapan itu keluar dari mulut si penutur. Kata lainnya itu konteks fisik itu di mana dan dalam situasi apa ucapan itu dikatakan. Nah, contohnya itu seperti kalimat tolong tutup pintunya. Jadi konteks fisiknya itu ruangan itu kan ber-AC. Jadi si penutur itu meminta tolong kepada si pendengar untuk menutup pintu karena ruangan tersebut itu ber-AC. Adapun contoh dalam kalimat bahasa Arab seperti kalimat ihdar al-ardu mubattalah, yaitu artinya awas lantainya basah. Jadi konteksnya itu konteks fisik yang mengandung makna bahwa itu sebuah peringatan kepada si pendengar untuk berhati-hati berjalan karena lantainya licin kena air hujan. Yang kedua ada konteks sosial. Pengertian konteks sosial sendiri itu adalah hubungan sosial antara penutur dan lawan tutut, termasuk status usia, kedudukan, tingkat keakraban, serta norma sosial yang berlaku ketika percakapan itu terjadi. Istilah lainnya itu, konteks sosial adalah siapa yang berbicara, kepada siapa, dan bagaimana hubungan mereka. Jadi hubungan ini itu membuat kata yang sama bisa memiliki makna atau tingkat kesopanan yang berbeda. Untuk contohnya di konteks sosial, pada kalimat kamu bisa datang sebentar, kalimat ini itu mengandung konteks sosial, yaitu guru berbicara kepada murid yang memiliki makna perintah halus. Bisa nggak kamu datang sebentar dengan tujuan meminta kepada si pendengar untuk datang ke si penutur. Untuk contoh pada kalimat bahasa Arabnya, terdapat kalimat if'al hadha, yang artinya lakukanlah ini. Yaitu pada kalimat ini itu mengandung konteks sosial, yakni suatu perintah dari atasan kepada bawahan yang memiliki makna untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu konteks epistemis. Konteks epistemis adalah apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar. Jadi apa yang diketahui bersama oleh si penutur dan pendengar. Contoh bahasa Indonesianya seperti kalimat dia sudah datang. Ini mengandung konteks epistemis, yang artinya kedua orang sama-sama tahu bahwa yang dimaksud adalah diri. Contoh dari konteks epistemis yakni bahwa itu ke sana ya. Nah, pada kalimat ini itu mengandung konteks epistemis yang memiliki makna sangat jelas. Yakni artinya penutur dan pendengar sama-sama tahu bahwa kalimat itu, kata itu, misalnya buku dan ke sana itu merujuk pada tempat tertentu. Pada kalimat bahasa Arab yakni fa'ala dzalika kal ada, yang maknanya itu tidak perlu diberikan penjelasan ulang, tapi antara si penutur dan pendengar itu sama-sama paham, yakni keduanya itu tahu perilaku siapa yang dibicarakan. Jadi tanpa dibicarakan langsung penjelasannya antara kedua belah pihak tersebut, mereka itu sama-sama paham apa yang dimaksud oleh. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang tindak tutur. Apa sih tindak tutur itu? Tindak tutur adalah konsep penting dalam bidang pragmatik, cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks. Secara sederhana, tindak tutur adalah apa yang kita lakukan dengan kata-kata. Saat kita mengucapkan sesuatu, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi kita juga melakukan sebuah tindakan. Oke, jadi tindak tutur itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Dalam tindak lokusi, tuturan dilakukan hanya untuk menyatakan sesuatu tanpa ada maksud tertentu atau tujuan yang lain, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak lokusi ini lebih fokus terhadap ujarannya saja. Contohnya, asyamsu musyrikatun al-yaum, matahari bersinar terang hari ini. Jadi tuturan yang disampaikan itu hanya yang bersifat informatif. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang berimplikasi pada tindakan. Tindak ilokusi ialah tindak tutur yang tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu, namun juga untuk melakukan sesuatu.
tindak tutur ini fokus terhadap maksud dari pembicaranya. Contohnya, ana zahibun ila suq. Saya akan pergi ke pasar. Jadi, selain sebuah pernyataan yang informatif, dia juga ngelakuin tindakan. Tindak tutur ilokusi ini dibagi menjadi 5 bagian, teman-teman. Yang pertama ada tindak tutur asertif. Tindak tutur yang menjelaskan apa dan bagaimana adanya, seperti menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan. Contohnya, at-ta'amu ladzidan jiddan. Makanan ini sangat enak. Yang kedua, itu ada tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang berfungsi mendorong lawan tutur untuk melakukan sesuatu, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti menyuruh, menuntut, menyarankan, menasehati. Contohnya, aglikul baba min fadlik. Tutuplah pintu itu, tolong. Nah, yang ketiga, ada tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong penutur melakukan sesuatu, seperti berjanji, sumpah, menawarkan. Contohnya, ana mutatawwi'un li'idadi ta'am. Saya menawarkan diri untuk menyiapkan makanan. Yang keempat, ada tindak tutur ekspresif. Jadi, tindak tutur ekspresif ini tindak tutur yang menyangkut dengan perasaan dan sikap, seperti memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh. Contohnya, syukran jazilan ala musa'adah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Yang kelima, itu ada tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang mengubah status lawan tuturnya secara langsung. Contohnya kayak dalam sebuah pernikahan. Kita balik lagi ke macam-macam tindak tutur. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Jadi, tindak tutur perlokusi yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh pengungkap itu pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat. Efeknya ini bisa disengaja atau nggak disengaja ya teman-teman. Jadi, tindak tutur perlokusi ini fokus terhadap efek pendengarnya. Contoh, ijlis bihadwi, duduklah dengan tenang. Ketiga tindak tutur tadi itu berhubungan satu sama lain. Karena ujaran itu sebagai alat untuk mengungkapkan informasi dari penutur kepada mitra tutur dan disampaikan secara eksplisit. Oke, itu aja penjelasan aku tentang tindak tutur. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip kerjasama dan kesantunan dalam berbahasa. Jadi prinsip kerjasama sendiri yaitu aturan agar percakapan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi antara penutur dan mitra tutur ini harus saling berkontribusi agar pesan yang mereka sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Untuk menciptakan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi, maka penutur itu harus memperhatikan 4 maksim. Yang pertama yaitu maksim kuantitas. Maksim kuantitas sendiri yaitu seseorang memberikan informasi itu secukupnya saja, tidak usah bertele-tele, dan jawabannya itu harus sesuai dengan kebutuhan lawan bicara. Contoh dari maksim kuantitas sendiri, ketika kita ditanyai ditanyai masmuk, maka jawabannya cukup ismi, misal ismi Rina. Jadi cukup menjawab nama saja, tidak usah ismi Rina anamin, kayak gitu tidak usah. Sekarang yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas itu kita itu memberikan informasi yang sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan fakta, dan kebenarannya itu bisa dibuktikan. Contoh dalam bahasa Indonesia itu misal kita memberikan informasi, kita memberitahu kalau ibu kota Jepang itu Tokyo. Berarti kan memang benar, bisa dibuktikan kalau ibu kota Jepang itu memang Tokyo. Terus contoh dalam bahasa Arab misal hadal yaum al-jawu baridun jiddan. Memang hari ini memang cuacanya itu sangat dingin. Lalu yang ketiga maksim relva.
maksim relevan. Yakni maksim ini antara penutur dan mitra tutur ini ketika berbicara itu harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Misalnya ketika sedang ini akad nikah. Kalau akad nikah kan berarti sebelum mengatakan akad sah itu kan wali nikah menanyakan kepada pengantin laki-laki, ditanya apakah Anda siap menikah dengan anak saya, maka si pengantin laki-laki kan pasti menjawabnya dengan iya saya siap. Gak mungkin kalau si pengantin laki-laki ini menjawabnya malah iya makan bakso, berarti itu kan sudah menyalahi aturan maksim ini relevan. Yang terakhir yaitu maksim cara atau pelaksanaan. Maksim cara yaitu kita harus memberikan informasi yang jelas, runtut, dan hindari kata-kata yang ambiguitas. Contohnya ketika kita ditanya ma makna kalimah, maka jawabannya itu harus dengan runtut, dia harus jawab dengan jelas. Jadi al kalimah huwa al-lafdu al-murabbabu al-mufidu bil wad'i. Jadi bahasan selanjutnya yakni kesantunan dalam berbahasa. Dalam berkomunikasi, hendaknya kita itu menggunakan bahasa yang santun dengan cara berprasangka baik kepada orang lain. Nah, kesantunan dalam berbahasa juga bisa dilihat dari segi penggunaan kosakata dan situasinya. Dalam pembahasan kesantunan berbahasa ini terdapat beberapa skala peringkat yang harus diperhatikan dalam berbahasa. Yang pertama yakni skala peringkat status sosial. Skala peringkat status sosial yakni dilihat dari perbedaan kedudukan penutur dan lawan bicaranya. Contohnya ketika seorang murid berbicara kepada guru, pastikan dia berbicara kepada guru ini kan dengan bahasa yang sopan, yang santun. Beda dengan ketika dia berbicara dengan sesama temannya. Nah, dalam bahasa Arab nih, ketika mau ke kamar mandi, izin, mesti kan astazin ya Ustadz, uridu ila hammam gitu. Yang kedua, sekarang yaitu skala kedudukan tindak tutur. Skala ini dilihat dari seberapa penting tindak tutur itu dilakukan. Jadi kalau semakin besar dampaknya, maka ia akan semakin lebih sopan. Contohnya dua hal, antara minta maaf dan minta tolong. Ini kan dampaknya itu kan lebih besar minta maaf. Jadi minta maaf itu lebih sopan daripada kita minta tolong. Contohnya berarti asif ketika kita terlambat, kita minta maaf kepada Ustadz ini gimana? Asif Ustadz ta'akhor tuh. Asif, menggunakan kata asif karena kita kan mohon maaf. Tuh. Yang ketiga, skala menurut Robin Lakoff. Jadi Robin Lakoff ini membagi lagi skala peringkat kesantunan ini menjadi 3, yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan. Pertama yaitu skala formalitas atau formality scale. Skala ini dipakai ketika menjaga jarak dan sopan kepada orang yang lebih dihormati. Misalnya ketika kita mau bertanya kepada ustadzah, kan gimana? Afwan ya ustadzah, hal yumkinuni an as'ala soal gitu. Yang kedua yaitu skala ketidaktegasan atau hesitancy scale. Jadi skala ketidaktegasan ini tuturan tidak maksa, memakai ungkapan yang lembut seperti kalau berkenan apakah boleh gitu. Kalau contoh dalam bahasa Arab ini, kita kalau misalnya kita mau meminjam buku teman kita, kalau bahasa Arabnya gini, lau sama hal yumkinuni an asta'ira kitabak, kayak gitu. Yang terakhir yakni skala kesamaan atau equality scale. Nah, skala ini biasanya dipakai ketika tuturan itu terkesan akrab atau sesama teman, setara, dan biasanya ini digunakan untuk mengajak bekerja sama. Nah, contohnya ini ketika kita mengajak teman kita diberi tugas, kita mengajak teman kita, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kayak gini, hayya na'mal ma'an, gitu. Objek kajian selanjutnya yakni meligatur. Komunikasi yang dibangun manusia pada dasarnya dapat terjadi tanpa adanya bahasa. Bahasa memiliki peran penting untuk komunikasi antar manusia dengan syarat antara penutur dan pendengar dapat saling memahami. Nah,
Penutur dan pendengar dapat berkomunikasi dengan lancar apabila di antara keduanya memiliki pengetahuan yang sama. Namun, kadang-kadang apa yang diucapkan oleh penutur mengandung makna yang tersembunyi atau tersirat. Dalam hal ini, antara penutur dan pendengar terdapat semacam kontak percakapan tidak tertulis, bahwa apa yang sedang dikomunikasikan dapat dimengerti. Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan. Artinya, suatu kata yang diucapkan oleh penutur tidak selalu merujuk pada maksud yang terdapat dalam tuturan tersebut. Makna yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah makna yang sedikit berbeda dari tuturan yang diucapkan. Semisal contohnya, ketika seorang ibu melihat anaknya terus menangis, tidak mau diam walaupun sudah dibujuk berkali-kali. Si ibu berinisiatif untuk mengucap kalimat, "Jangan menangis, ada orang gila." Tuturan tersebut tidak bermaksud memberitahukan bahwa ada orang gila yang akan lewat di depan mereka. Tetapi si ibu memberi peringatan kepada anaknya bahwa orang gila tersebut akan menggendong anak kecil yang tidak mau berhenti menangis. Dalam bahasa Arab, dapat diambil contoh dari kalimat Al-Jawi Harun Al-Yauma, artinya cuaca hari ini sangat panas. Nah, tuturan tersebut bermaksud untuk meminta menyalakan kipas atau AC atau membuka jendela. Kesimpulannya, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks berkomunikasi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada makna harfiah suatu ujaran, tetapi juga menelaah maksud dari apa yang disampaikan oleh penutur, serta bagaimana cara pendengar menafsirkan makna tersebut berdasarkan konteks situasi, latar belakang, dan pengetahuan bersama. Melalui pragmatik, kita dapat melihat bagaimana cara penutur menggunakan bahasa secara langsung ataupun tidak langsung untuk menyampaikan permintaan, nasihat, kritik, atau pendapat. Oleh karena itu, dengan mempelajari pragmatik, dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan bermakna. Sekian dari kami, mohon maaf atas sebesar-besarnya baik dari ucapan maupun perbuatan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kata-kata hari ini. Ke pasar membeli pepaya. Cakep. Tidak lupa membeli jeruk 2. Cakep. Terima kasih sudah menyimak karya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, Dapat mau. Aneh. Guys, Putri kan langsung ngejar Pak Satpam ya. Dan cepat lewat. Semoga bisa bermanfaat. Itu tuh guys. Aduh.